Halo guys, welcome to my channel, Game Rekomendasian. Kali ini saya akan membagikan game simulasi kehidupan 2022 yang wajib kalian coba. Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar tidak tertinggal video-video yang menarik dari channel ini. Equestrian The Game. Game Equestrian The Game adalah game simulasi kehidupan. Kalian bisa mencicipi rasanya menjadi seorang joki kuda. Joki di sini bergender perempuan dan seluruh game didesain dengan nuansa yang colorful. Tak hanya berpacu di trek sebagai seorang joki, banyak aktivitas yang harus dilakukan. Kalian bisa menjalani rutinitas latihan, mengoleksi kuda, hingga mengurus dan berinteraksi dengan kuda-kuda kalian yang masing-masingnya punya karakteristik tertentu. Kalian juga bisa mengkostum peternakan sendiri dengan menambah berbagai fasilitas yang dibutuhkan, termasuk rumah tempat tinggal kalian. Game ini cukup menggambarkan kehidupan bagaimana menjadi seorang joki kuda. Mother Simulator Virtual Baby. Game simulasi kehidupan Android selanjutnya adalah Mother Simulator Virtual Baby. Bagi kalian yang belum menikah atau yang sudah menikah, namun sedang membayangkan bagaimana rasanya punya seorang bayi, maka game ini bisa membantu kalian memiliki gambaran seperti apa kehidupan wanita setelah dikaruniai seorang anak. Game bertema babycare ini membuat kalian harus menjaga bayi, dan juga mengurus pekerjaan rumah. Seperti seorang ibu rumah tangga pada umumnya, kalian akan diberi tugas-tugas yang harus diselesaikan terkait pekerjaan di rumah, terutama yang berhubungan mengurus bayi. Game ini disajikan dengan grafis yang 3D yang bersih dan cukup nyaman dipandang. Misi-misi yang diberikan pun cukup variatif, sehingga tidak membuatnya cepat membosankan. Rec Room. Game simulasi kehidupan selanjutnya adalah Rec Room, sebuah platform game yang memungkinkan kalian membangun kehidupan sosial secara virtual. Di sini kalian bisa berinteraksi dengan pemain lain dari seluruh dunia, lewat dunia game yang disajikan dengan playful, dengan desain karakter mirip Lego. Di dalam permainan kalian bisa lakukan berbagai hal, seperti mencustom esensi karakter, dengan menggunakan berbagai baju, berkenalan dengan orang baru, gabung ke komunitas, berpesta, dan lain sebagainya. Lalu kalian juga bisa membuat mini games yang bisa diakses pemain lain, atau mungkin membuat objek lainnya. Bisa dibilang Rec Room adalah metaverse, yang memberikan banyak kemungkinan pada pemainnya. Angry Death. Game simulasi berikutnya adalah Angry Death. Game simulasi Angry Death adalah game yang cukup unik. Di sini kalian akan berperan sebagai ayah, sekaligus fans fanatik sepak bola. Kalian akan memulai game dengan si ayah yang menyalakan TV dan kemudian menonton pertandingan favoritnya. Namun pekerjaan rumah terus memanggilnya selagi dia menonton. Demi menjadi ayah yang baik dan fans yang royal secara bersamaan, kalian harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tersebut, dan juga menonton pertandingan secara bergantian. Kalian harus memastikan si ayah tidak sampai naik pitam dengan cara menjaga stres bar di kepalanya. Dengan cara menjaga stres bar di kepalanya tidak penuh, stres bar tersebut akan berkurang ketika si ayah menonton TV dan bertambah ketika meninggalkan tontonannya untuk mengerjakan hal lain. Game ini cukup menantang, lucu, dan menghibur, apalagi melihat grafisnya yang cukup baik. Grand Survival. Game simulasi kehidupan berikutnya adalah Grand Survival. Di sini kalian akan menjadi seseorang yang terdampar di laut lepas menggunakan rakit. Dengan kail kalian bisa mengumpulkan trisot untuk membangun rakit kalian dan bertahan hidup. Dengan rakit tersebut kalian juga bisa bereksplorasi ke berbagai pulau di peta. Fitur crafting yang ada di game ini juga memungkinkan kalian untuk membuat berbagai peralatan dan senjata yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Senjata jadi cukup penting karena sepanjang perjalanan kalian akan bertemu berbagai ancaman yang berbahaya, seperti serangan hiu hingga zombie. Game yang bisa dimainkan di Android ini disajikan dengan desain karakter berkepala besar dan tampilan visual dinamis yang cukup nyaman dipandang. My Time at Portia. Game simulasi kehidupan berikutnya adalah My Time at Portia. My Time at Portia adalah game RPG simulasi, yang menawarkan kemungkinan cukup luas untuk para pemainnya. Game dengan konsep map 3D open world ini membuat kalian menjadi seorang hai di dunia pasca kehancuran. Kalian akan menjadi builder,
yang mempunyai skill membuat dan juga memperbaiki berbagai hal. Untuk membangun kalian butuh berbagai sumber daya yang bisa dikumpulkan dari berbagai tempat, sehingga kalian bisa menjelajahi area di map untuk mencari sumber daya tersebut. Menariknya kalian juga akan punya hewan-hewan ternak, dan lahan pertanian yang perlu dirawat. Layaknya game Harvest Moon, kalian juga bisa menikah dan membangun keluarga sendiri di dalam game. Genshin Impact. Game simulasi kehidupan berikutnya adalah Genshin Impact. Selain bisa dimainkan di perangkat ponsel, game ini juga bisa dimainkan menggunakan PC maupun konsol PlayStation 4 dan 5. Well, sebenarnya game ini lebih berfokus pada petualangan open world dan RPG, namun di dalam permainan game ini juga menyimpan sejumlah kehidupan, khususnya dalam dunia fantasi, di mana kalian akan menjalani kehidupan traveler di dalam dunia bernama Tevalve, layaknya dalam cerita anime. Sebagai game visual bergayakan anime, cerita dari game ini tersampaikan dengan sangat menarik. Kisah bermula saat perjalanannya yang dilakukan oleh dua bersaudara tidak berjalan baik, karena dia mendapatkan serangan, akibatnya salah satu dari saudara tersebut akan menghilang. Di sini kalian bisa memilih karakter laki-laki yang bernama Ieter, maupun karakter perempuan, yaitu Lumin. Kalian pun dituntut untuk melakukan perjalanan, demi menemukan saudara yang hilang. Dalam dunia tersebut terdapat 7 wilayah yang bisa dijelajahi, di mana masing-masing wilayahnya memiliki kebudayaan unik, dari gaya arsitektur, pakaian, hingga karakter dari wilayah tersebut. Nantinya kalian dapat melakukan berbagai hal dalam dunia Tevalve seperti mendaki, berenang, terbang untuk menikmati lingkungan, hingga menyelesaikan tugas dan tantangan. Yang menarik dari game ini adalah kisah dan aksi pertarungan yang disuguhkan, bisa kalian nikmati dengan lebih memuaskan berkat visual yang memanjakan mata. Sedangkan untuk pertarungan, game ini mengkosong konsep combat battle yang cukup unik berkat hadirnya sistem 7 elemen, yang masing-masing karakternya akan dibekali dengan satu elemen. Elemen tersebut terdiri dari Kaio, Dendro, Pyro, Hydro, Anemo, Plektro dan Geo, di mana setiap elemen tersebut memiliki keunikan tersendiri yang dapat kalian manfaatkan, baik untuk melakukan pertarungan, maupun menyelesaikan sejumlah teka-teki. Sebagai game yang bisa dimainkan secara gratis, game ini tidak membutuhkan banyak pembelian di dalam game untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Pemain kasual pun tetap dapat menikmati permainan yang ditawarkan. Untuk update terbaru 2.6, ada sejumlah hal baru yang bisa kalian dapatkan. Selain menghasilkan event baru, di sini kalian juga bisa menjelajahi map baru, yaitu di Chasm. Di Chasm yang sebelumnya disegel mulai mengalami gangguan aneh, sehingga dibentuklah tim penjelajah untuk mengatasi gangguan di bawah tambang tersebut. Sebagai pemain kalian dapat menjelajahi wilayah tersebut dengan berpetualang sendiri ataupun secara khusus bersama pemain lainnya. Karena merupakan wilayah baru, tentu kalian akan menemukan musuh baru yang harus dihadapi. Kalian juga bisa menggunakan demo dari karakter Kamisaka Ayaka, yang merupakan adik dari karakter baru yaitu Ayaka Ayato. Dengan berbagai fitur yang dimilikinya, tentu game ini menjadi game menarik jika dibandingkan dengan game open world lainnya, mulai dari cerita yang mendalam, map yang sangat luas, pilihan karakter beragam, visual yang sangat apik, hingga root game update yang dilakukan. Nah, jika kalian tertarik untuk memasuki kehidupan dalam dunia fantasi tersebut, kalian bisa download game Genshin Impact di Play Store. Play Together. Game simulasi kehidupan berikutnya adalah Play Together. Play Together adalah sebuah metaverse yang membuat kalian bisa bermain dan berinteraksi dengan pemain lain dari seluruh dunia secara virtual. Kalian bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang di plaza dan juga memainkan mini games yang ada. Kalian bisa melakukan perjalanan antar wilayah di game ini. Kalian bisa traveling dengan mendatangi dan menggunakan jasa agen travel seperti dunia nyata. Hal ini membuat kalian bisa mengeksplorasi dunia virtual ini lebih luas, dan bertemu banyak pemain untuk dijadikan teman. Kalian juga bisa mengadakan pesta di tempat kalian, dan juga mengundang teman-teman kalian. Untuk itu kalian perlu mendekorasi rumah, dengan berbagai furniture yang hadir dengan berbagai tema. Awaken Life. Game simulasi kehidupan berikutnya adalah Awaken Life. Masih dengan konsep metaverse, ada game yang berjudul Awaken Life, yang disajikan secara 3 dimensi.
Seperti metaverse lain, kali ini kalian bisa melakukan berbagai aktivitas sosial di dunia virtual yang luas, dan kalian bisa menjadi apapun di sini. Kalian bisa menyesuaikan diri dengan berbagai fashion yang dapat kalian terapkan pada karakter. Jika kalian cukup percaya diri dengan pilihan fashion kalian, kalian bisa mengikuti fashion kontes dan memenangkan hadiah jika menang. Tentu saja kalian bisa membangun rumah impian kalian sendiri di dalam game ini. Konsep rumahnya tentu kalian tentukan sesuai selera. Game ini memungkinkan kalian menjalani hidup seperti yang kalian inginkan. The Sims Mobile, game simulasi kehidupan yang terakhir. The Sims Mobile, sebuah simulasi kehidupan yang sudah populer sejak lama. Mustahil rasanya untuk tidak membicarakan The Sims ketika membahas tentang game simulasi kehidupan. Di sini kalian bisa menjadi apapun sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa mencustom karakter sesuai dengan karakteristik fisik dan sifat yang kalian inginkan. Kalian juga mencari dan menjalani profesi apapun di dalam game. The Sims menawarkan kemungkinan yang luas, sehingga game satu ini bisa dibilang salah satu game simulasi terbaik hingga saat ini. Oke guys, saya rasa cukup segitu dulu untuk saat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.